Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada la yakuna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Yang alhamdulillah juga saya masih bisa membuatkan suatu video ataupun konten yang insya Allah akan saya bagikan, akan saya ijazahkan untuk sahabat Kang Reno semuanya, yang terutama untuk yang kemarin minta dibuatkan terusan dari Asma Nurul Hikmah, yaitu Asma Tusuk Jarum. Saya jelaskan sedikit tentang Asma Tusuk Jarum ya. Langsung dari kitabnya seperti ini. Asma Tusuk Jarum dikenal sebagai asma kekebalan ataupun suatu asma untuk permainan ataupun atraksi ya. Jadi walaupun di situ ada kalimat ataupun kata-kata permainan, namun tidak untuk main-main ya. Yang pada intinya segala apapun keilmuan yang kita amalkan, yang kita miliki, sampai benar-benar bisa mentajridkan semata-mata hanya untuk menjaga diri kita dari orang-orang yang ingin merugikan kita dan juga orang yang berniat zolim pada kita, dan terlebih lagi untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melindungi kita dengan wasilah amalan ataupun tirakat yang kita jalani. Asma ini sangat sederhana. Selain dari bahasa kalimatnya yang pendek, pengamalannya yang tidak memberatkan. Nah, sederhananya dan uniknya karena memakai bahasa Jawa. Nah, dan asma ini tidak boleh diganti atau dirubah dalam bahasa lain apapun bentuknya dan macamnya. Asma ini juga termasuk suatu asma yang mujarob dan bisa dicoba langsung setelah diisi ataupun setelah diijazahkan. Setelah diisi atau dibaiat, hafalan ya, talar ya, karena ini termasuknya sama seperti Asma Suryani, Asma Magrobi, Asma Sungiraje, Asma ini Asma talar. Bila mana asma ini dibaca dan ditiupkan pada benda ya, misalkan seperti judulnya, misalkan kita tiupkan ke jarum ya, atas izin Allah jarum itu seolah tumpul dan tidak akan melukai tubuh kita ataupun kulit kita. Bila mana asma ini dibaca dan ditiupkan pada benda-benda ataupun barang yang tajam, maka dengan kehendak Allah benda tajam tersebut akan tumpul. Nah, tadi yang seperti saya ucapkan ya. Walaupun kelihatan tajam, jadi tidak akan melukai diri kita ataupun kulit kita. Seringkali orang memamerkan kejadugan seperti pedang misalkan, padahal sebenarnya pedang tersebut sudah dihilangkan sifat tajamnya dengan asma semacam Asma Tusuk Jarum ini diantaranya. Jadi yang tadi awal dijelaskan bahwa untuk sebuah permainan ataupun atraksi seperti debus dan lain sebagainya, mungkin asma ini juga termasuk asma yang suka dibacakan oleh para pemain debus ya. Asma ini juga bisa menumpulkan benda-benda yang runcing seperti jarum, paku dan lain sebagainya. Adapun keistimewaan yang lain adalah
orang yang menguasai asma tusuk jarum ini, apabila dengan sempurna dan istiqomah, bila ditusuk tidak akan terasa sakit. Nah, seperti itu ya. Seperti itu, mentajribkan asma tusuk jarum ini dengan menusukkan biasanya ke daerah pipi gitu kan. Seperti itu contohnya. Walaupun jarum dimasukkan ke dalam daging dan bila jarum tersebut dicabut maka tidak akan meneteskan darah sedikit pun. Itu. Asma ini tidak hanya dipakai sendiri, bisa juga untuk orang lain. Semisalkan kita asmai jarum, kita asma dengan isian asma tusuk jarum ini, lalu kita tusukkan kepada orang lain yang ingin kita berikan. Ya, dalam arti bisa untuk mempraktekkan dan juga bisa untuk mengisi media gitu. Nah, untuk bisa menguasai anti tusuk jarum ini ataupun asma ido putih ataupun biasa disebut asma tusuk jarum, caranya sederhana. Satu, yang terutama harus dihafal dulu asmanya, karena termasuk asma talar ya, hafalan. Nah, yang kedua, dengan media air. Nah, namun di sininya tertulis atau di dalam keterangannya diberi minum air asmanya. Jadi apabila kita mengamalkan sendiri, kita siapkan dahulu air, garam, dan minyak non alkohol seperti itu, agar air tersebut menjadi air asma disebutnya. Lalu yang ketiga, asma harus diwirid selama 7 hari setelah pengisian ataupun pengijazahan. Caranya yaitu setiap sholat fardu, asma diwirid sebanyak 44 kali dengan aturan sebagai berikut. Untuk hitungan 1-40, boleh dengan cara napas biasa. Ya, nanti asma ataupun bacaannya akan saya berikan. Ini untuk sebuah keterangan dulu, keterangan dan penjelasan dari asma tusuk jarum ini. Diwiridkan sebanyak 44 kali dengan cara dari hitungan 1-40 diwiridkan dengan napas biasa. Ya, napas biasa, kita bernapas. Nah, sedangkan kehitungan ke 42, 43, dan 44, nah, kita dengan cara menahan napas. Baca asmanya dalam hati, kita tahan napas di perut, ya, di pusar, baca sampai 3 kali. Jadi 41 kali napas biasa, 42, 43, 44 itu dengan menahan napas. Apabila sudah, selanjutnya misalkan seperti ini ya. Misalkan kita sudah selesai berwirid, lalu tiupkan ke tangan satu, lalu seperti ini. Dalam keterangan di sini ya, seperti tadi yang saya jabarkan, tiupkan ke telapak tangan sebanyak 3 kali, dan syarat yang lainnya yaitu sholatnya tidak boleh kodok. Bila kodok maka sholatnya maka pengamalannya harus dimulai lagi dari awal. Dan di sini insya Allah ya, akan saya jelaskan lagi nanti. Namun alangkah baiknya seperti biasa, buat yang baru bergabung silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya,
Dan jangan lupa like video ini untuk menambah rasa semangat saya untuk membagikan ataupun mensajikan konten-konten amalan yang bermanfaat dan tajrib untuk sahabat semuanya. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih buat yang sampai saat ini sudah mendukung channel ini. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk yang tidak tahu arti dalam qada, cara menjalankannya ataupun makna ataupun artinya, yaitu apabila sahabat telat dalam sholat walaupun hanya satu kali, itu harus diulangi lagi dari awal. Seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi usahakan sholat tepat waktu ya. Kedua, jangan sampai bolong itu. Jadi kalau misalkan sudah siap untuk mengamalkan asma ini, jadi kita istiqomah, jangan nanti jangan gitu. Dan kalau misalkan belum siap, ya udah nanti aja diamalkan gitu. Nah baik, langsung saja saya jabarkan asma ataupun bacaan dari asma hidung putih ataupun asma tusuk jarum, yaitu sebagai berikut. Harap sahabat simak ataupun nanti bisa diputar-putar ulang asmanya, karena asma ini tidak akan saya tuliskan di deskripsi agar tidak mengurangi tuah dari amalan ini ya. Asmanya sebagai berikut. Bismillahirrohmanirrohim. Bumi wesi, wojo timah, ido putih, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi. Bismillahirrohmanirrohim. Bumi wesi, wojo timah, ido putih, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saya ulangi lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Bumi wesi, wojo timah, idu putih, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, kalau misalkan sahabat terdengarnya ido ataupun apa ya, jadi sebut saja idu, idhu. Jadi bacanya idu putih. Seperti itu bacaannya ataupun kalimat dari asma tusuk jarum ya. Semoga apabila sahabat sudah siap mengamalkan asma ini, semoga istiqomah dengan syarat yang ada dalam asma ini, yang seperti saya jelaskan tadi. Harus hafal terlebih dahulu, lalu tidak boleh terlewat atau melewati sholatnya, menjaga maksiat dan lain sebagainya. Yang intinya kita berperilaku baik selama, bukan selama ya, lebih bagusnya terus saja, secara terus menerus kita berusaha berbuat baik gitu aja. Ya mungkin sahabat itu saja yang bisa saya sampaikan, karena memang hanya itu keterangan dan juga bacaan serta tata cara dari asma tusuk jarum ini. Oh iya, buat sahabat yang berminat untuk memesan atau memiliki baju majelis Padepokan Laskar Putih seperti ini, ada yang warna putih dan ada yang warna hitam ya, seperti ini. Nah, dan belakangnya seperti ini.
silahkan sahabat hubungi nomor admin ya, nomor admin yang tertera. Jadi selain nomor admin, sahabat jangan mencoba untuk menghubungi, dan nomor rekening yang sebenarnya ini mah untuk mengantisipasi penyalahgunaan ya, hanya BRI dan atas nama saya sendiri, Reno Hermanto. Ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Insya Allah saya akan kembali lagi untuk membagikan suatu ijazahan yang bermanfaat untuk sahabat dan juga yang tidak akan memberatkan dalam pengamalan. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kesalahan itu mutlak yang adanya dari diri saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.